Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat kaum muslimin wal muslimat yang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh. Kemudian kita lanjut duduk membahas sebuah judul di subuh hari ini, sifat dari penduduk surga. Kita di kehidupan dunia ini hanyalah tinggal, dan kita memiliki tujuan dan cita-cita yang tinggi dalam kehidupan ini, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa lagi taat. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Ini sering kita baca di surat. Sungguh orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Namun tidak semua orang layak masuk surga. Namun dia adalah tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan. Tetapi orang-orang yang akan memasuki ada sifat-sifat, ada ciri-cirinya. Kalau kita tidak bersifat dengannya, maka kita tidak masuk di dalam penghuni surga. Di Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menjelaskan
ciri dan sifat penduduk surga yang kita bisa bersifat dengannya agar supaya kita masuk dalam golongannya. Di antaranya kita akan sebutkan di pertemuan kita subuh hari ini untuk sebagai bekal dan pedoman supaya kita berusaha dan bersungguh-sungguh berada di atas sifat itu supaya kita berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang pertama dan ini merupakan kunci utama adalah beriman dan bertakwa. Adalah beriman dan bertakwa. Di Az-Zumar ayat 73 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal digiring, diarahkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya ilal jannati zumara, ke surga dengan zumar, berkelompok. Allah katakan wasiqal ladzina taqaw rabbah, diarahkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya ke surga. Berarti di antara sifat dari penduduk surga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air. Berada dalam surga dan mata air. Di surga dibaktikan dan bahkan surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Mu'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Lagi taat kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ini beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa di antara ciri utama penduduk surga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Allah. Ciri pertama ini yang bisa kita usahakan. Karena paling banyak orang masuk surga karena taat. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa perkara yang paling banyak manusia masuk surga karena, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab takwa Allah, bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah, meninggalkan larangan. Ini paling mudah. Semua kita bisa usaha. Sifat pertama ini semua kita bisa usaha. Yang tua ataupun yang muda, miskin, kaya, semua bisa melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Dengannya dia dicap sebagai al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ini ciri utama dan ciri pokok dari sifat penduduk surga, dan semua orang bisa melakukan. Bahkan orang yang kuat ataupun orang yang lemah bisa bersifat dengan sifat. Kemudian sifat yang kedua dari sifat penduduk surga adalah
Mereka orang-orang yang merendah, yang kita kenal dengan tawadhu, tidak sombong. Allah berfirman menjelaskan sifat ini bagi sifat penduduk surga, tilka darul akhirah, tilka darul akhirah naj'alha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Itulah negeri akhirat, surga. Naj'alha lilladzina naj'alha lilladzina la yuriduna 'uluwan. Kami siapkan, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan 'uluwan, kesombongan, ketinggian, fil ard, di muka bumi ini, wala fasada, tidak pula menginginkan kerusakan. Jadi surga disiapkan untuk orang yang tidak sombong. Berarti untuk orang yang merendah. Karena surga tidak akan memasukinya jika ada dalam hati seorang hamba kesombongan. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar darah berupa kesombongan. Oleh karena itu, siapa yang merendah? Karena Allah di kehidupan dunia ini, bagaimanapun posisinya, kedudukannya, maka pasti dia akan ditinggikan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu." Tidaklah seorang itu merendah karena Allah. Tidaklah seorang itu merendah karena Allah. Itu syaratnya. Karena di kehidupan ini ada dua orang merendah. Ada orang merendah karena manusia. Ada orang merendah karena Allah. Perhatikan siapa yang diangkat, siapa yang ditinggikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu." Tidaklah seorang merendah karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Surga tidak didapatkan oleh orang yang sombong, yang merasa tinggi, yang berbangga-bangga, apakah dengan anak, harta, kedudukan. Itu tidak masuk dalam ciri dan sifat penduduk. Penduduk surga adalah orang-orang yang merendah, tawadhu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara ciri dan sifat penduduk surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang selalu ikhlas di dalam semua amalan mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengharapkan pahala dari Allah dalam beramal. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah
ia bertagi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka. Haram neraka berarti dia adalah penghuni surga. Dia adalah penghuni surga. Sungguh Allah haramkan atas neraka. Siapa itu? Di antara cirinya, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengharapkan dengan ucapan itu adalah wajah Allah. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ini haram neraka. Sebagaimana orang yang dia beramal karena mau dilihat, beramal karena mau didengar, beramal karena mau disebut. Orang yang seperti ini, jika dia meninggal di atasnya, tidak bertobat dari ketidakikhlasannya dalam beramal, orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dia. Allah akan meninggalkan dia. Dalam hadis qudsi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Siapa yang beramal sebuah amalan, dia duakan saya dengan selain dalam amalan itu, beramal karena Allah juga karena dunia, karena mau dilihat atau didengar atau disebut, kata Allah, taraktuhu wa syirka, saya tinggalkan dia dan syirik, sekutu. Amalannya dari terima dan dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya keikhlasan. Pentingnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amalan kita. Dalam setiap amalan kita. Oleh karena itu kita dengar tadi bacaan imam bahwa kita ini memang diperintahkan untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ad-din. Ad-din maknanya al-amal. Kita mungkin sering mendengarkan terjemahan ad-din, agama. Ad-din di sini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah al-amal. Maknanya. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kebanyakan ad-din dalam Al-Quran bermakna al-amal. Walaupun kadang bermakna ad-din adalah hari kebangkitan. Seperti di surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Dan itulah dua makna ad-din dalam Quran. Ad-din bisa bermakna hari kiamat dan ad-din bisa bermakna al-amal. Amal. Bermakna amal. Dan di ayat ini bermakna amal. Di Al-Fatihah bermakna hari kiamat. Maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat, hari kebangkitan. Tapi di surah ini, surah Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ad-din. Apa makna ad-din? Al-amal. Sebagaimana di surah Al-Kafirun juga bermakna amal.
Lakum dinukum waliyadin. Apa kita terjemahkan? Apa yang biasa diterjemahkan? Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku bukan. Maknanya kata Syekh Nurul di ayat itu surah Al-Kafirun, bagi kalian amalan kalian, bagiku amalan. Iya, bagiku amalan. Poin kita adalah di surah Al-Baqarah. Mukhlisina lahu mengikhlaskan lahu, ini lam yang ada pada hu itu Allah. Yang diinginkan adalah Allah. Lam itu lahu, faedah tafsirnya lil ikhtis, bermakna pengkhusus. Mukhlisin lahu, mengikhlaskan hanya untuk, begitu terjemahannya. Karena lam bermakna al-ikhtis, walaupun kadang juga bermakna al-milik, kepemilikan. Ya sama saja. Kalau kita mengartikan kepemilikan, mengikhlaskan, keikhlasan itu lahu, hanya milik, tidak boleh selainnya. Cuma di ayat ini bermakna ikhtis, mengikhlaskan ad-din, amalan itu lahu, hanya untuk. Kapan kita seperti ini, maka nanti kita dikatakan manusia terbaik. Nih, kalau ikhlas dalam beramal, makanya di ayat setelahnya, beberapa lagi setelahnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik manusia. Kapan dikatakan orang beriman dan beramal soleh? Mukhlisin di ayat sebelumnya kita bukan sedikit. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka yang mengikhlaskan agama ini, amalannya hanya untuk. Setelah itu baru kita dapat surga. Lihat di penutup ayat Pak Imam tadi baca. Kan ketika dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Apa tadi? Jannatu inda rabbihim jannah. Itu datang, tidak datang begitu saja. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka surga. Apa balasan itu datang dari awal ayat? Tidak. Itu datang setelah adanya keikhlasan, adanya keimanan, adanya amal soleh. Baru kita dibalas dengan surga. Harus ikhlas jika ingin dibalas dengan surga. Ini ciri, sifat dari sifat penduduk surga. Ikhlas. Mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Kemudian berikutnya di antara sifat dan ciri penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang menahan amarah ketika amarah itu naik dan memuncak terhadap Allah. Sebutkan di Quran, ketika Allah menyebutkan ciri dan sifat penduduk surga, yang Allah katakan ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Mereka itu adalah orang-orang yang balasannya pengampunan dari Rabb mereka dan surga. Apa yang disebutkan ini di surah Al-Imran? Balasannya disebutkan surga di ayat 136. Tapi disebutkan cirinya di ayat-ayat sebelumnya. Di antara yang disebutkan adalah 134 di surah Al-Imran. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul
Mereka, kata Allah, orang-orang yang kadhiminal ghaidh, yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Makanya salah seorang sahabat Nabi SAW berkata kepadanya, la taqnaq walakal jannah, jangan kamu marah untuk musuh. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ciri penduduk surga mereka adalah tidak mudah marah. Ini yang disebutkan. Kemudian di antara ciri juga mereka adalah orang-orang yang bersabar di atas musibah, penderitaan, kesusahan yang menimpa mereka. Dalam hal ini sangat banyak dalil bahwa orang yang bersabar itu merupakan ciri penduduk surga, sifat dari sifat penduduk surga. Karena tatkala kita mampu bersabar di dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan atau pada takdir yang menyakitkan, maka yang pertama itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang Allah inginkan kebaikan kepada. Allah ingin membalasnya dengan balasan yang tidak ada batas. Kata Allah di Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh dia Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Karena banyak dan besarnya pahala dari Allah bagi orang yang mau bersabar. Makanya di Quran surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya dengan kekurangan harta, kekurangan makanan, minuman, buah-buahan, bahkan kekurangan jiwa, yang diberi kabar gembira siapa? Kata Allah, wa basyiril sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Kabar gembira dengan apa? Makanya di antara kisah yang paling terkenal adalah kisah seorang perempuan yang punya penyakit, yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau didoakan agar supaya sembuh dari penyakitnya. Cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan untuknya tetap bersabar di atas penyakitnya itu, atau Nabi doakan supaya sembuh. Dan Nabi katakan kepadanya kalau dia mau bersabar bagi kata Nabi SAW kepadanya, menasihatinya, in syi'ti da'utullah wa in syi'ti sabarti balahil jannah. Jika kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah. Tapi jika kamu tidak mau, kamu bersabar dan menunggu, maka perempuan itu pilih surga. Dia bilang, saya akan bersabar. Tidak jadi minta didoa. Dia pilih bersabar saja. Inilah ciri penduduk surga. Bersabar atas apa yang menimpanya. Bersabar atas apa yang menimpanya. Dan banyak lagi ciri dan sifat lain
Dan ciri serta sifat dari penduduk surga tentunya di dalam Al-Quran sangat banyak. Semua di ayat-ayat di Quran yang dinyatakan sebagai orang yang beruntung, maka itulah penduduk surga. Kita bisa baca awal Al-Baqarah di halaman pertama itu. Ketika Allah katakan alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelahnya disebutkan ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Semua yang dikatakan beruntung di dalam Al-Quran maksudnya adalah keberuntungan akhirat itu masuk, walaupun juga masuk keberuntungan dunia karena umum. Dan keberuntungan yang paling diinginkan adalah keberuntungan akhirat. Semua ada kata keberuntungan, itu keberuntungan akhirat paling utama masuk. Kemudian ikut di dalamnya keberuntungan dunia. Kalau kita mau menyebutkan di surah ini saja, di Al-Baqarah awal ini, sifat orang beriman penduduk surga. Sifat penduduk surga ada di sini. Ada di sini. Beriman terhadap yang baik, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum, yakin terhadap hari akhirat. Ini kan sudah berapa? Iya, sifat dari sifat penduduk. Dan tentunya ini hanya mengingat bahwa ternyata penghuni surga itu ada ciri-ciri yang kita harus bersifat dengan. Ini hanya sebagai tambih, sebagai isyarat kepada kita bahwa jika kita ingin menjadi penghuni surga, kita harus bersifat dengan sifat penghuni surga. Iya, kita harus bersifat dengan sifat penghuni surga. Jika kita mau menjadi penghuni, wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh kita bertanya. Wallahu a'lam. Silakan. Jika seseorang diuji dengan penyakit, yang mana lebih gampangnya berobat ke dokter atau bersabar atas baik, berobat dan bersabar. Berobat ke dokter itu kan tidak menafikan kesabaran. Iya, dia berobat ke dokter dan bersabar atas apa yang menimpanya. Karena bersabar tanpa menempuh sebab itu berat. Itu berat. Itu membebani diri yang dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Iya. Tapi kalau kita berobat kemudian kita bersabar, itu lebih ringan. Kenapa? Karena kita yang pertama diperintahkan oleh Nabi untuk berobat. Jika sakit, tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba. Disuruh berobat. Dan Nabi SAW ketika sakit dan kita sihir, belum meruqyah diri, berarti belum berobat. Dan belum bersabar atas apa yang menimpa. Bersabar atas apa yang
menimpa. Artinya jika sudah menempuh sebab kemudian tidak sembuh atau belum sembuh juga, kemudian dia bersabar, dia katakan qadarullah ma syaa. Ini sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Dia bersabar menerima. Iya, dia bersabar untuk menerima. Ini utama. Lihat Nabi Yakub, kehilangan anaknya Yusuf, dia bersabar, dia keluhkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah dia tidak cari anak? Dia cari. Waktu awal beritanya, ketika saudara-saudaranya membawa pulang pakaiannya dengan darah yang mereka berdosa kepadanya, dia pergi cari. Iya. Ketika lagi yang kedua, anaknya saudara lagi dari Yusuf diambil oleh Raja Mesir karena apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, ingin menahan saudaranya, saudara-saudaranya yang lain tidak tahu. Kembali mereka ke Nabi Yakub, belum diuji lagi, bersabar, bersedih sampai putih bola matanya karena kesedihan, buta. Cuma bersama dengan itu, dia katakan kepada anaknya, pergi cari saudara. Berarti menempuh sebab itu tidak menafikan kesabaran. Iya, tidak menafikan kesabaran. Lakukan sebab dan kita bersabar. Kalau kita miskin, kita cari hal-hal yang membuat kita terpukul. Kalau kita tetap dapat seperti itu, sabar. Itu lebih ringan daripada kita duduk di rumah, ia pasrah terhadap kemiskinan. Wallah. Selain. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi disampaikan bahwa sifat yang pertama bagi calon penghuni surga yaitu beriman dan bertakwa. Ini selalu digandeng. Mungkin bisa dijelaskan secara detailnya apa perbedaan keimanan dan ketakwaan? Tidak beda ini sebenarnya. Karena orang yang bertakwa itu orang yang beriman. Kalau disebutkan dalam satu waktu sama, itu kalau disebutkan dalam satu waktu berbeda, kalau disebutkan dalam waktu yang berbeda sama. Artinya kalau disebutkan beriman pasti bertakwa, disebutkan bertakwa pasti beriman. Lihat di Al-Baqarah tadi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa istilahnya? Nah, ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang beriman terhadap yang ghaib. Bertakwa adalah yang beriman. Yang beriman adalah yang bertakwa. Tidak ada ketakwaan tanpa keimanan. Tidak beriman orang yang bertakwa. Makanya disebutkan begitu. Kalau disebutkan takwa itu iman, makanya selalu disebut sama. Kalau disebutkan iman, maka dia takwa. Begitu. Iya. Yang beriman itu, sel itu kalau berkumpul, maka yang dikatakan beriman, ya yang beriman dengan rukun iman. Yang ke dalam hadis Jibril, kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, takdir baik dan buruk, dan hari akhir. Itu 6 rukun iman. 6 rukun iman. Sementara takwa
melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itu pengertian yang paling sering disebut. Itu pengertian yang paling sering disebut. Dan di sana ada pengertian-pengertian ketakwaan yang banyak dari para ulama rahimahullah ta'ala. Selain Assalamualaikum, jazakumullah khairan. Saya dalam pembahasan tadi Ustaz yang mau pertanyakan tentang jelas dalam amalan. Dalam hal ini berikan tentang amalan yang paling baik itu adalah amalan kepada keluarga. Ustaz, dalam hal ini tentang amalan solih dengan memperlihatkan umroh yang karena mencari referensi tentang manakah yang paling utama amalan anak saleh kepada orang tuanya yang atau memang dikhususkan dalam hal ini pada umroh orang tuanya. Nah, jasa berkata. Baik. Ada memang di dalam hadis bahwa seorang itu boleh batalkan umroh orang tuanya atau haji. Seperti di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang datang kepadanya dan menjelaskan bapaknya sudah tua, tidak mampu lagi safar. Pertanyaannya, apakah boleh saya hajikan? Kata Nabi, hajikan. Hajikan. Dan juga yang bertanya, orang tuanya belum haji dan tidak mampu, maka Nabi katakan utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Iya, cuman apakah itu amalan yang paling utama yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya? Tentunya utama, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu karena butuh biaya. Iya. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, disebutkan bahwa ibunya meninggal tiba-tiba. Dia bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan apakah boleh dia bersedekah atas namanya. Maka Nabi SAW mengatakan bersedekah untuk atas namanya. Ini menunjukkan bahwa amalan itu amalan yang utama, dan ini mudah dilakukan. Makanya itu yang Nabi anjurkan. Itu yang Nabi anjurkan kepadanya. Nabi tidak bilang kamu pergi umrohkan, kamu pergi haji. Karena itu tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang mampu. Bahkan sahabat itu bertanya lagi, sedekah apa? Maka Nabi juga katakan kepadanya, beri minum. Beri minum. Padahal banyak sedekah yang lain. Banyak sedekah yang lain. Cuman ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesuatu yang utama. Sesuatu yang utama. Jelas semua utama, tapi seorang harus melakukan untuk orang tuanya hal yang mampu dia lakukan saja. Daripada kita berhayal nanti saya bisa batalkan umroh, nanti kapan? Lebih sekarang saja. Yang mampu dilakukan itu lebih utama.
melakukan amalan yang mampu dilakukan pada waktu itu lebih utama daripada menghayalkan amalan yang belum tentu kita bisa lakukan. Iya. Kalau nanti mampu badalkan umroh, alhamdulillah. Kalau sekarang kita mampu bersedekah atas nama yang 100.000, 50.000, lakukan saja karena mampu badal umroh lebih dari itu. Iya, lebih dari itu. Makanya amalan paling utama adalah amalan yang mampu kita lakukan saat ini. Amalan yang mampu kita lakukan saat ini. Wallah. Dan tidak ada nas khusus yang mengatakan lebih utama adalah umroh bagi yang telah meninggal. Badalkan umroh, badalkan haji. Tidak diragukan haji umroh rukun Islam. Amalan utama. Amalan yang utama. Tapi untuk nas khusus yang mengatakan lebih utama badalkan umroh, badalkan haji, itu tidak ada. Wallah. Sebenarnya alhamdulillah kita cukupkan. Kalau kita lanjut lagi di pertemuan dan perjumpaan yang akan datang, alhamdulillah atas segala kebaikan, semoga bermanfaat kita ambil di pertemuan kita hari ini. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.